Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang region-based segmentation menggunakan watershed. Bersama saya, Irma Amelia Dewi. Apa itu image segmentation? Seperti di video-video sebelumnya, kita membahas tentang image segmentation. Salah satu metodenya adalah Otsu thresholding. Image segmentation adalah proses membagi sebuah gambar menjadi beberapa bagian atau region yang memiliki karakteristik yang sama. Contohnya pada aplikasi deteksi wajah. Image segmentation dapat digunakan untuk membuat suatu pola yang sesuai dengan jenis kulit tertentu. Berikut ini adalah beberapa penerapan image segmentation. Contohnya seperti pemrosesan gambar medis, analisis gambar medis seperti MRI, X-ray untuk tujuan mendeteksi penyakit. Berikutnya adalah self-driving cars. Bagaimana suatu sistem itu memahami lingkungan sekitar mereka dengan mengenali mobil dan juga pejalan kaki dengan akurasi yang sangat tinggi. Selain itu, ada penerapan lain dari image segmentation, yaitu penggunaan citra satelit. Menemukan objek dalam citra satelit dan secara signifikan akan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan peta satelit yang akurat. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai region-based segmentation. Region-based segmentation adalah pendekatan yang populer yang mengelompokkan piksel-piksel yang serupa ke dalam region berdasarkan fitur gambar tertentu, seperti warna, tekstur, intensitas, atau gerakan. Region-based image segmentation membagi citra menjadi beberapa wilayah yang homogen. Dalam region-based segmentation, piksel-piksel yang memiliki karakteristik yang sama akan digabungkan menjadi satu wilayah. Berikut ini adalah kelebihan dari region-based segmentation. Yang pertama adalah digunakan pada citra dengan latar belakang yang kompleks ataupun ketika tepi objeknya tidak begitu jelas. Keuntungannya memiliki kemampuan menangani perbedaan intensitas cahaya yang besar antara objek dan juga latar belakangnya. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan segmentasi yang lebih akurat karena mempertimbangkan konteks objek di sekitarnya. Dan yang ketiga adalah dapat mengatasi masalah over segmentation ataupun under segmentation yang sering terjadi pada metode segmentasi yang lainnya. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai metode watershed. Metode watershed adalah salah satu teknik dalam image segmentation yang digunakan untuk memisahkan objek dan juga latar belakang dengan objek lainnya. Ide dasar dari cara kerja segmentasi ini adalah diasumsikan terdapat genangan air yang disebut dengan region minima atau SID. Pada kondisi ini, mungkin terdapat lebih dari satu region minima, dan kemudian seluruh topologi akan dialiri air yang berasal dari genangan air tersebut dengan kecepatan yang konstan atau kita sebut dengan flooding. Flooding akan turun ke tempat yang paling rendah atau diilustrasikan dengan sungai, atau pada metode watershed disebut juga dengan catchment basin. Ketika proses watershed dimulai dari region minima, air akan mengalir dari puncak gunung menuju wilayah sekitarnya. Air akan terus mengalir dari satu region minima ke region minima lainnya, hingga air bertemu di lembah-lembah ataupun di catchment basin, hingga sampai ke permukaan seperti yang akan bergabung. Pada kondisi ini dibangun sebuah bendungan untuk mencegah terjadinya penggabungan dari catchment basin tersebut. Nah, bendungan inilah dalam metode watershed disebut dengan garis watershed yang memisahkan wilayah-wilayah yang berbeda dalam citra. Garis watershed inilah yang merupakan hasil dari segmentasi dengan anggapan bahwa garis watershed tersebut merupakan tepi dari objek yang akan disegmentasi. Pada proses watershed, yang pertama perlu kita lakukan adalah tahap preprocessing. Langkah pertama ini ditujukan untuk menghilangkan noise dan juga untuk meningkatkan kualitas gambar. Proses ini dapat menggunakan teknik filtering seperti smoothing atau reduce noise, kemudian juga ada proses penajaman gambar. Tahapan yang kedua itu adalah menentukan gradient.
Metode watershed menghasilkan terlalu banyak region yang menyebabkan bagian penting objek yang terpisah atau disebut dengan oversegmentasi. Sehingga perlu dilakukan pengembangan dari metode. Cara mengurangi oversegmentasi pada metode watershed itu adalah dengan menghitung perbedaan gradien untuk menentukan arah dari kemiringan topografi tersebut. Penambahan marker yang dapat digunakan untuk mensegmentasi sebagian objek yang dipilih, serta dengan menggunakan multi-resolusi yang mengurangi oversegmentasi dengan skala ruang. Nah, teman-teman, apa sih oversegmentation? Oversegmentation ini adalah jika ambang yang terlalu rendah dipilih, banyak piksel di dalam objek akan dilabeli sebagai latar belakang atau background, dan objek yang terpecah menjadi bagian yang kecil. Sementara kalau undersegmentation adalah jika ambang yang terlalu tinggi dipilih, maka banyak piksel di backgroundnya akan diberi label sebagai objek, yang menyebabkan beberapa objek menjadi tergabung ya menjadi satu segmen yang sama. Berikutnya adalah tahap distance transform. Setiap piksel dengan nilai 1 akan dihitung jaraknya ke piksel-piksel dengan nilai 0 yang berada di sekitarnya. Nilai distance transform itu menunjukkan jarak piksel dengan nilai 1 ke piksel-piksel terdekat dengan nilai 0. Piksel dengan nilai 0 sendiri itu memiliki nilai distance transformnya adalah 0, karena jaraknya ke dirinya sendiri itu adalah 0. Piksel dengan nilai 1 itu memiliki nilai distance transform yang menunjukkan jaraknya ke piksel-piksel terdekatnya dengan nilai 0. Misalkan saja pada kasus ini, pada koordinat 2,2 yang ditandai warna kuning, jarak ke piksel 0-nya adalah sebanyak 2 cos. Sementara pada koordinat 3,3, jarak ke piksel 0-nya bernilai 3. Jadi dari 3,3 itu piksel dia menuju ke piksel 0 itu sebanyak 3 cos. Nah, prosesnya seperti apa? Menggunakan persamaan akar 2 dari selisih atau delta x kuadrat ditambah delta y kuadrat. Sehingga kalau kita lihat dari kasus ini, dia akan menghitung berapakah jarak dari nilai piksel yang saya tandai kuning itu ke sebelah kiri mendekati nilai 0-nya itu adalah sebanyak 2 cos. Kemudian ke sebelah kanannya itu berapa banyak, kemudian nanti kita selisihkan, kemudian kita jumlahkan dengan delta atau kondisi terdekat dia dengan nilai atasnya. Nah, jadi kalau kasus seperti ini kita lihat akar dari 3 kuadrat dikurangi 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Sehingga kita peroleh nilainya adalah akar dari 8 atau sama dengan 1,41. Tahap berikutnya adalah region minima atau SID. Ketika proses watershed dimulai dari region minima, air akan mengalir dari puncak gunung menuju wilayah sekitarnya. Nah, air akan terus mengalir dari satu region minima ke region minima lainnya, hingga air nanti bertemu di lembah dan membentuk garis watershed yang memisahkan wilayah yang berbeda dalam citra. Nah, misalnya dalam citra biner, hasil deteksi tepi atau citra gradien, piksel dengan nilai 1 itu menandakan tepi, sedangkan piksel dengan nilai 0 itu menunjukkan background. Region minima adalah wilayah yang dikelilingi oleh nilai 1 pada citra biner tersebut. Wilayah-wilayah ini memiliki nilai intensitas lebih rendah daripada tetangga-tetangganya, yang merupakan ciri khas dari region minima dalam algoritma watershed. Region minima ini menjadi titik awal pada proses air mengalir atau flooding dalam watershed untuk memisahkan wilayah-wilayah dalam citra menjadi wilayah-wilayah tersegmentasi berdasarkan titik-titik region minima tersebut. Kemudian langkah berikutnya ada lokal maksima. Lokal maksima ini adalah menemukan koordinat peak dari area kuning pada gambar yang diperoleh dari distance transform pada langkah sebelumnya. Outputnya adalah akan menghasilkan marker yang akan digunakan pada langkah flooding pada watershed. Flooding atau aliran yang mengalir ini akan merendam dari region minima ke lokal maksima. Tahap berikutnya adalah pembentukan watershed line. Aliran air dari titik-titik region minima dan aliran air dari watershed marker akan berkonvergensi ketika dua wilayah berbeda bertemu.
Titik-titik konvergensi inilah yang akan membentuk garis watershed atau batas antara wilayah-wilayah terpisah. Garis watershed terbentuk di titik-titik konvergensi di mana aliran air dari wilayah-wilayah terendam berbeda bertemu. Garis watershed inilah yang memisahkan wilayah-wilayah terpisah dalam citra dan menjadi batas antara objek-objek yang berbeda. Region labeling. Selama proses flooding, setiap wilayah yang terbentuk dari titik-titik region minima dan watershed marker itu akan diberi label atau nomor yang berbeda. Garis watershed berperan sebagai pembatas antara wilayah-wilayah ini dan membantu untuk memberi label yang tepat pada masing-masing wilayah. Sekian presentasi saya mengenai metode watershed. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.